Kau menghilang kemana? Kau tahu, orang-orang berkata, warna henna di tangan seorang gadis menunjukkan betapa besar cinta suami kepada istrinya. Tetapi henna di tanganku sekarang sudah hilang. Wah. Aku mengucapkan cinta 10 kali setiap harinya dan melakukan semua yang kau minta. Sepertinya semua itu sia-sia saja ya. Yang kau lihat hanyalah warna hennamu saja. Dengar, kalau memang kau mau, aku akan memberi bukti tanda cintaku padamu. Selamanya aku terikat kepadamu, Raja. Tapi sangat penting, seorang perempuan punya hubungan baik dengan mertuanya. Adat dan semua upacara ini mengikat seorang perempuan kepada mertuanya. Apabila tidak dilakukan dengan sempurna, hubungan seorang perempuan dengan mertuanya akan bermasalah. Aku ingin namamu terukir di atas tanganku, Raja, yang artinya kau selalu ada di hatiku. Namaku terukir di tanganmu dan juga di hatimu. Itu sudah sejak lama, Rani. Dan upacara yang tidaklah lengkap akan membuat hubungan menjadi tidak sempurna. Hubungan disatukan oleh hati, bukan oleh adat. Cinta kita lebih penting dari semua upacara adat. Kita akan selalu bersama. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Gayatri, pewangi cendananya. Menurut Bindu, pewangi cendana itu akan membuatmu merasa tenang. Gayatri, tidak perlu takut. Berikan padaku, Ibu Ambika. Biar aku mengoleskannya padamu. Tidak perlu. Mengapa, Rani? Akan aku oleskan sendiri. Kenapa, Gayatri? Apakah menurutmu sentuhanku akan menyakitkan? Dovi, aku hanya ingin membantunya, tapi dia... Lovi, Biarkan saja. Dia pasti sedang lelah. Sebaiknya sekarang kau mengantar Rani dan juga neneknya pulang. Ini sudah malam. Kau telah merampas semua yang aku sayangi. Aku akan membuatmu membayar atas segalanya, mengerti? Nenek! Berikan kalung itu. Sekarang juga. Nenek, apa yang nenek lakukan? Ayo kita pergi. Itu kalung milikku. Aku menginginkannya kembali. Aku ingin semua milikku dikembalikan padaku. Nenek, tolong dengar aku. Tatap aku, Nenek. Tenangkan diri Nenek. Aku akan membantu mendapatkan semua yang memang menjadi milik Nenek. Percayalah. Mari kita pulang sekarang ya. Sudahlah. Aku mohon, Nek. Iya, Nenek. Ayah.
Begitulah kalau orang miskin. Kekayaan telah membutakan mereka. Mereka jadi gila kalau melihatnya. Aku tidak gila. Nenek, Nenek tidak perlu mendengarkan mereka. Ayo kita pergi saja ya. Tenangkan dia semaumu, Raja. Tapi kau tidak bisa menenangkan semua orang. Ketika semua orang percaya bahwa dia gila, itulah kesan yang akan selalu mereka ingat. Ya ampun, menantu. Kasihan sekali kau ini. Aku tidak gila. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Kalung itu dibawa oleh suamiku dari kota London. Namaku terukir di belakang kalung itu. Priyamvada. Kau tahu, Rani, ketika ayahmu masih kecil, dia bermain di pangkuanku. Dia menarik kalung itu dengan sekuat tenaga, sehingga 2 butir mutiaranya terjatuh. Kakekmu dan aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Dan aku tetap memakai kalung itu. Karena kakekmu memberikan kalung itu padaku. Kalung itu tidak ada artinya, tapi kenangan yang melekat padanya sangat tidak ternilai. Dan kalung itu dia merebutnya dariku. Nenek tolong tenanglah. Kenapa nenek begitu khawatir? Nenek menginginkan kalung itu, bukan? Aku akan membawanya. Benarkah? Bisakah kau mengembalikannya? Berjanjilah padaku, Raja. Semua yang telah hilang akan kau kembalikan padaku. Kau akan mengembalikannya padaku. Mereka yang telah mengambil anakku, menantuku, dan juga kerajaanku, akan kau hukum mereka semua. Berjanjilah padaku. Nenek, aku berjanji, semua yang hilang akan kukembalikan kepadamu. Semua milikmu akan kembali. Yang pertama-tama adalah anakmu. Kau telah kehilangan anakmu, kan? Maka ambillah aku. Nenek telah mendapatkannya kembali. Begitulah kalau orang miskin. Kekayaan telah membutakan mereka. Mereka jadi gila kalau melihatnya. Rani, kenapa kau terlihat begitu cemas? Nenek baik-baik saja dan nenek harus istirahat. Semua akan kembali normal. apa benar seperti itu, Raja? Apa kau tidak mendengar perkataan orang-orang tadi? Begitulah sifat yang dimiliki orang-orang, bukan? Jadi biarkan saja. Mengapa kita harus peduli dengan perkataan mereka? Itu bukan omong kosong, Raja, tapi kenyataan. Kau adalah seorang pangeran, dan aku hanya gadis biasa. Hei Kadal, kau adalah raniku, bukan? Aku tidak bercanda, Raja. Ini kenyataan. Status kita memang sangat berbeda. Kita tidak sederajat, Raja. Kau sedang tinggal di dunia mana? Waktu dan tempat tidak ada sangkut pautnya. Orang kaya dan miskin kita tidak sederajat dan tidak akan pernah. Aku sangat takut perbedaan status kita ini akan membuat hubungan kita menjadi retak. Lagi-lagi kau membicarakan soal status seperti itu. Kau pikir aku peduli?
Statusmu tidak pernah kupedulikan sewaktu ku kecil. Dan sekarang juga aku tidak peduli sama sekali tentang itu. Kita saling mencintai. Tidak ada yang lebih penting dari itu, Rani. Raja, cinta itu hubungan antara dua orang. Pernikahan adalah hubungan dua keluarga. Ada perbedaan yang sangat besar antara keluarga kita berdua. Semua anggota keluargaku menyetujui pernikahan kita. Lalu mengapa kau berkata seperti ini? Itu sebabnya aku berkata seperti ini, Raja. Ibu Suri membenciku walau dia menyetujuinya. Raja Kal tidak menyetujui pernikahanku dengan Jif. Hingga akhirnya dia mengalah. Jif berubah dalam satu malam dan meminta maaf kepada kita. Lalu bagaimana bisa semua ini bisa berubah dalam satu malam? Tidak peduli apa alasannya, Rani. Kau seharusnya berbahagia bahwa semua orang telah berubah. Hal baik sedang terjadi. Rani, apabila kau meragukan semua hal, maka hidupmu akan susah untuk selama-lamanya. Kau mengerti? Tolong jangan seperti ini lagi. Apa aku memang tidak mengerti dirimu atau kau yang tidak pernah memahami aku, Rani? Dengar. Sekarang sudah larut malam. Ayo beristirahatlah. Kita akan bicarakan lagi hal ini besok. Oke? Selamat tidur. Maaf. Maaf. Tadi adalah pertengkaran terakhir antara sepasang kekasih. Mulai saat ini semua pertengkaran hanya antara suami dan istri. Percayalah, sedikit pertengkaran akan menjadi lebih seru. Tapi aku berjanji padamu, seberapapun kita bertengkar, aku tidak akan membiarkanmu terbawa perasaan. Dan aku juga berjanji, aku tidak akan membuatmu marah dan pergi jauh darimu. Sekarang, percaya atau tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku melihatnya di mata Ibu Ratu. Ini bukan hanya omong kosong saja. Dia benar-benar berniat untuk membalas semuanya. Yang Mulia dan Gayatri sedang murka. Dan Rani, sekarang dia juga sedang murka. Kau yang menyulut kemarahan. Tapi ingatlah bahwa api kecil dapat membakar seluruh rumah. Aku ini sangat khawatir ketika Raja mengetahui rahasia ini, maka akan terjadi bencana. Apa yang kau bicarakan? Begini, kami sedang membicarakan neneknya Rani, Raja. Kokila, biar Kokila yang jelaskan. Begini, atas nama Rani dan neneknya, aku meminta maaf pada kalian semua. Neneknya sedang tidak sehat. Dia bukan sedang marah. Iya. Dia tidak akan pernah menyakiti siapapun di rumah ini. Iya, itulah yang aku sampaikan kepada Kokila. Apabila dia tidak bersalah, biarkan saja neneknya Rani. Tidak ada yang akan menyakitinya, bukan? Aku sudah mengerti. Lagi pula aku juga sudah sering mendengarnya dari Ibu Ratu.
Mengapa Bibi memanggil neneknya Rani dengan panggilan Ibu Ratu? Begini. Sudahlah, Kokila. Biar aku yang memberitahunya. Begini Raja, neneknya Rani sering memanggil dirinya sendiri adalah Ibu Ratu. Sehingga Kokila mengikutinya. Bukankah benar begitu, Kokila? Iya, itu benar sekali. Iya, benar sekali. Mengapa kau terlalu pikirkan, Raja? Sekarang istirahat saja. Besok hari pernikahanmu. Rajaku akan menjadi pengantin pria yang paling tampan. Hari ini aku telah menyelamatkanmu. Apabila kau berbuat salah lagi sampai hari pernikahan tiba, bersiaplah, aku akan mencekikmu, Kokila. Nenek, ada apa? Apa yang nenek pikirkan? Saat melihatmu, aku teringat Gayatri ibumu. Aku teringat Gayatri, Ibu Suri. Apabila ingatannya kembali, kita akan hancur. Jangan membawa masalah ini terlalu jauh. Akhir semuanya. Aku sudah memahami kekhawatiranmu, Raja Gaal. Kita harus melakukan sesuatu tentang Ibu Ratu. Tapi semua sudah ada waktu dan tempatnya. Waktunya adalah sekarang. Aku datang membicarakan tentang neneknya Rani. Dia belum pernah diserang sampai seperti itu sebelumnya. Sepertinya sesuatu terjadi padanya setelah dia tiba di istana ini. Sebelum dia sampai ke tempat ini, dia adalah neneknya Rani. Tapi saat dia sampai, dia memanggil dirinya sendiri Ibu Ratu. Ratu yang telah diperlakukan secara tidak adil. Itu bohong. Dia berhalusinasi. Aku tahu itu. Oleh sebab itu aku datang ke sini untuk bicara tentang pengobatannya. Aku datang untuk membantumu, Rani. Nenek tidak memiliki siapapun selain Rani di dunia ini. Dia tidak pernah ditinggal sendirian dalam keadaan seperti ini. Jadi bolehkah dia tinggal di sini di istana kita setelah pernikahanku? Sehingga aku dapat merawatnya dan memberinya pengobatan yang layak. Kita belum tahu, mungkin saja ingatannya akan kembali di sini.
Iya. Dia boleh tinggal di sini. Benarkah? Bagaimana menurutmu? Tidak ada orang lain, hanya dirimu yang mencintai neneknya Rani, bukan? Ketika aku bertemu dengannya, aku merasa seperti aku telah mengenalnya bertahun-tahun. Aku juga telah berkonsultasi dengan beberapa dokter. Dan kita akan menyembuhkan neneknya Rani. Setidaknya agar dia dapat mengingat dirinya. Tenanglah Raja, nenek akan mengatasi semua masalahmu. Kau datang sendirian? Nenek, Jangan takut. Percayalah pada cintamu. Semua masalah akan selesai. Ayo. Kemarilah Rani. Saat ini Raja sedang menunggumu. Aku akan menunggu di luar. Raja sayang, hidup ini bukanlah tentang masa lalu, tapi hidup ini tentang masa depan. Ibu berdoa, semoga di masa depan, hidupmu dan juga Rani akan lebih indah dengan restu ibu. Lepaskan hidungku, sakit. Iya, akan kulepaskan. Tapi kau harus membayar dulu sebelum aku lepaskan ya. Ibu, tolong beritahu dia, Bu. Wow, karena kau memberikan ini, jadi tolong pasangkan padaku. Hanya bercanda saja. Aku tahu, matamu hanya untuk melihat Rani, bukan? Jadi jangan khawatir. Jeeves sudah menjemputnya dan dia akan segera tiba. Apa? Siapa yang pergi bersama dengan Jeeves? Tidak ada. Mengapa kau lakukan itu, Ibu? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Rani? Apa Jeeves sudah kembali? Tidak, Tuan. Nenek, Jeeves, kau membawa kami kemana? Ini bukan jalan menuju istana. Rani, kau tidak perlu khawatir. Aku akan membawamu dan nenek ke tempat yang seharusnya. Kau mau pergi kemana? Pengantin pria tidak boleh pergi meninggalkan rumah sebelum pernikahan. Apabila pengantin pria tidak pergi saat ini, maka tidak akan ada pernikahan itu. Di mana Rani? Kau bawa kemana Rani pergi?
Dengar Raja, kau tidak perlu mencarinya. Tidak baik apabila pengantin pria melihat pengantin wanita sebelum acara pernikahan. Sampai aku bertemu denganmu, tidak akan pernah terjadi kejadian buruk. Hah? Sudah. Ayo kita ke sana. Jika saja orang tuamu masih hidup, mereka pasti sangat bahagia. Hati-hati, kau baik-baik saja? Hati-hati. Iya. Bagaimana penampilanku? Kau akan menjadi milikku, jadi kau harus menyukaiku. Katanya, apabila cermin dapat memantulkan cahaya rembulan yang indah, cermin juga mampu mengambil kemegahan bulan. Sebelum pengantin wanita dan pria melakukan 7 janji suci, mereka akan bertukar rangkaian bunga. Ambil bunga itu. Hentikan, pendeta. Tidak ada tilak di dahi pengantin pria. Di istana Amerkot ini, tidak ada upacara pernikahan yang sempurna tanpa tilak. Dengar, aku sedang berbicara padamu. Pergilah, ambil kunyit untuk tilak. Pergi ke kuil, kau akan menemukan tilak di belakang patung dewa. Ayo pergi. Astaga, aku akan mengambilkannya. Nenek, bagaimana nenek bisa tahu soal itu? Ini adalah rumahku. Bagaimana aku tidak mengetahuinya? Nenek Rani, ini tilaknya. Silakan saling bertukar karangan bunga.
Kalian berdua duduklah. Majulah untuk mengikat janji suci. Kalian diikat dengan hubungan yang baru. Kau dan aku tidak akan melupakan hari ini untuk selamanya. Penderitaanku ini, kau juga harus merasakannya. Kalian harus menderita. Cintamu penuh dengan api, bukan? Aku akan memberikanmu api yang akan mencelakaimu. Kau akan menderita sama sepertiku. Pengantin wanita dan pria akan memakai nama orang tua mereka. Ibuku adalah Ratu Ambika. Ayahku adalah Raja Kal. Anakku, ayo kau pakailah nama ibumu. Nenekku menyayangiku seperti ibuku. Aku akan memakai nama nenek. Priam Fada Singh. Dan nama ayahku adalah Yang Mulia Indravadan Singhdeo. Nenek. Coba ingat lagi. Nama ayah adalah Lakan. Tidak, Rani. Yang mulia adalah ayahmu. Lakan adalah dia pelayan di istana ini. Ketika aku harus melarikan diri dari Amerkot, Lakanlah yang sudah membawamu, Rani. Jika kau tidak mempercayai nenek, tanya saja dia. Dia dan suaminya membawa Lakan ke istana ini. Nenek! 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 Nenek baik-baik saja? Nenek, cobalah untuk mengingat lagi. Nama anak laki-laki nenek adalah ayahku, Lakan. Tidak, Rani. Lakan aku anggap sebagai anakku sendiri. Tapi dia bukan anak kandungku. Yang mulia juga bukan anak kandungku. Aku tidak memiliki anak sama sekali. Nenek, apa yang nenek katakan? Sudahlah Rani, sepertinya penyakit nenekmu kambuh lagi. Yang mulia, cepat panggilkan dokter. Kenapa kau diri saja? Panggil dokter. Rani, aku bicara jujur. Yang mulia. Cukup, cukup. Jangan katakan apapun lagi. Nenek, duduklah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikanku untuk menemui Yang Mulia. Tapi nenek... Berhenti! Ini perintah dari Rajmata Priam Fada Singh. Aku sudah pernah datang ke tempat ini. Aku sangat mengenal tempat ini.
Sejujurnya, aku katakan aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Tapi setelah bertemu dengan nenekmu, aku jadi berubah pikiran. Kau telah berbuat dosa. Nenek! Kau melakukannya. Kau telah berbuat dosa. Ini adalah kalungku. Dan nama ayahku adalah... Yang Mulia Indrava dan Singdew. Lakan adalah pelayan di istana ini. Jika kau tidak percaya kepadaku, tanya saja dia. Duduk, Nenek. Tenang ya, minum, ambilkan segelas air. Nenek, ayo minum. Kenapa ikatan itu belum terbakar? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ibu Ratu akan membatalkan semuanya. Dia akan membalas dendam pada kita. Dia tidak akan mengampuni kita. Dia akan menang lagi. Ya Tuhan, bagaimana ini? Kenapa Bibi meninggalkan upacara pernikahan? Kenapa kalian merasa cemas? Nenek, kau... Nenek, tenang, tidak ada masalah. Keberuntungan ini terbuang percuma. Minu, sekarang cepat bawa Gayatri. Raja, apa yang kau lakukan di sini? Itulah yang sedang kutanyakan pada Bibi sekarang. Ketika semua orang berada di acara pernikahan, mengapa Bibi ada di sini? Pergilah Raja, aku sedang sakit kepala. Sejak kapan? Sejak neneknya Rani memberitahu semua orang bahwa rumah ini adalah miliknya? Begitukah? Atau sejak dia mengatakan nama dari ayah Rani yang sebenarnya? Sejak kapan? Ayo katakan. Itu kebenarannya, bukan? Itu sebabnya dia memanggil dirinya Ibu Ratu. Bibi juga memanggilnya begitu. Dia tidak pernah memanggil dirinya sendiri Ibu Ratu di hadapan Bibi, kan? Raja, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Semua orang sedang menunggumu. Mengapa kau ada di sini? Kau akan segera menikah. Ayo pergilah ke sana. Mereka sedang menunggumu. Berikan kalung itu padaku. Apa nenek pengantin itu sudah gila? Apa dia kehilangan akalnya? Sayang, kau jangan dengarkan mereka. Ayo naiklah. Hei Sasi, Raja ada di mana? Aku tidak tahu. Tadi dia ada di sini. Kalau begitu tunggu, aku akan cari dia. Simpul ini tetap utuh, tetapi hubungannya tidak. Dovi sudah pergi. Seharusnya dia tidak kembali lagi padanya. Apa yang sedang terjadi sekarang ini? Kalung yang mana? Bibi tahu kalung mana yang kumaksudkan. Ayo cepat, berikan padaku sekarang juga. Tidak. Kalung ini milikku. Tapi aku yang lebih berhak di istana ini. Aku ingin kalung itu sekarang juga. Aku tidak akan memberikannya. Kalau Bibi tidak mau memberikannya, maka aku sendiri yang akan mengambilnya. Baiklah. Akan kuambilkan. Namaku terukir di belakang kalung itu. Priam Vadasi. Nenekku memberikan cintanya seperti seorang ibu. Priam Vadasi.
Semua orang pasti sudah menungguku. Aku akan ke sana sekarang. Tunggu dulu. Kalung ini memang milik neneknya Rani. Jadi sebenarnya dia bukan senang kamu atau sakit. Dia mengatakan kebenaran. Jadi kau telah membunuh ayahnya Rani. Aku tidak melakukan apapun. Lepaskan aku. Beritahu aku, kenapa kau menghabisi keluarga Rani seperti itu? Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh mereka. Benar. Kau pembohong. Apabila kau tidak membunuhnya, kenapa kau bisa mendapatkan kalung ini di lehermu? Kenapa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak membunuh siapapun. Kau telah membunuh mereka. Kau seorang pembunuh. Tidak, Raja, bukan aku. Kalau bukan kau yang membunuhnya, lalu siapa? Ibu Suri dan ayahmu, Kaal.